Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini adalah materi terakhir, artinya sebelum UTS. Jadi akan saya sampaikan materi ekonomi mikro, bab permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar. Nah, di sini ya, ekonomi mikro adalah bagaimana kita mempelajari pengambilan keputusan dari masing-masing unit pelaku ekonomi. Siapa aja pelaku ekonomi? Ada 3, rumah tangga, perusahaan, dan negara. Apa yang dimaksud dengan mempelajari setiap unit dan setiap pengambilan keputusan? Karena pada perekonomian mikro itu nanti ujungnya adalah bagaimana pergerakan suatu permintaan dan penawaran. Permintaan itu contohnya apa? Permintaan itu berarti orang yang meminta, orang yang membeli, konsumen. Apa pengambilan keputusan yang dipengaruhi faktor-faktor sehingga membuat konsumen membeli? Pendapatan, ya, adat istiadat, harga bahan baku, ya, harga barang substitusi dan seterusnya. Nah, itulah kemudian kita belajar ekonomi mikro. Di ekonomi makro, teman-teman akan mempelajari ekonomi secara lebih luas. Misalnya, pengangguran, inflasi, ekspor, impor, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi, kita saat belajar tentang ekonomi, di pertemuan awal kita sudah bicara tentang apa sih ekonomi itu, ya. Ekonomi itu adalah bagaimana cara mengelola ilmu yang mengelola. Sumber daya alam yang sifatnya itu terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang sifatnya itu tidak terbatas. Yang namanya juga manusia ya. Nah, jadi masalah pokok perekonomian itu artinya bagaimana sih roda perekonomian itu bisa bergerak, bisa berjalan. Nah, masalah-masalah ekonomi ini antara lain yang pertama adalah apa? Apa barang yang harus diproduksi? Dan berapa kira-kira jumlahnya ya? Nah, jadi harus analisis pasar sih ya istilahnya. Nah, yang kedua, siapa? Ya, apa, berapa, kemudian siapa? Siapa ya yang akan membeli? Siapa ya yang bisa memproduksi? Nah, kemudian muncullah penentuan tingkat harga dengan mempertimbangkan proses bagaimana produksi dan juga eh, biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, nah tingkat harga ini teman-teman yang menjadi salah satu indikator bagaimana terciptanya permintaan dan penawaran. Ya, jadi dari penentuan tingkat harga ini ada permintaan, ada penawaran. Kita akan belajar bagaimana teori dan kurvanya. Adil, yang duduk di bawah mainan. Nah, terciptanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, antara penawaran dan permintaan, itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Ya, jadi ada keseimbangan pasar. Oke, yang pertama teman-teman mohon diperhatikan, kita akan belajar bagaimana kita membangun nalar ekonomi, ya, nalar ekonomi. Jadi ekonomi jangan semuanya dihafalin. Jadi beberapa kita harus tahu bagaimana nalar ekonomi. Oke, yang pertama adalah permintaan.
Ya, yang pertama hukum permintaan ya, teman-teman. Perhatikan kalimatnya. Permintaan itu adalah minta. Siapa yang suka minta barang? Siapa yang membutuhkan barang? Itu namanya pembeli atau konsumen. Nah, nalar yang kita bangun dengan hukum permintaan ini yaitu terkait harga. Bunyi hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Oke, kan permintaan, jadi diminta. Kalau nanti penawaran berarti ditawarkan, seperti itu. Ya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga, maka semakin rendah barang yang diminta. Itu masuk akal kok. Jadi kalau teman-teman belanja, kalau harganya murah, pasti permintaan atau pembelian itu naik. Wah, harganya murah, saya beli aja selusin gitu ya. Nah, sebaliknya kalau harganya mahal, teman-teman akan menurunkan pembelian. Ah, beli satu aja kok mahal ya. Kalau Lombok mahal belinya seperempat aja deh, seperti itu. Oke, ya. Nah, terus seperti apa hubungannya ini? Hubungannya positif atau negatif? Harga naik, permintaan turun. Nah, berarti berhubungannya hubungan berlawanan atau hubungan negatif. Negatif itu ke kanan ke bawah, ya. Tahunya dari mana kok ke kanan ke bawah? Lihat saja titik-titik bantu yang ada. P, Q, R, S, dan T. Saat harga sebelah kiri ini ya, harga 5.000, maka unit barang kuantitas yang diminta itu hanya 200. Semakin murah, maka barang yang dibeli, barang yang diminta semakin tinggi. Jadi menurun ke bawah kanan. Gitu. Ya. Nah, jadi ini contohnya. Oke. Terus apa saja sih faktor-faktor yang menentukan permintaan itu? Yang pertama harga barang itu sendiri, seperti teori yang saya sampaikan. Ya, ini harga terhadap jumlah barang. Nah, yang kedua, harga barang lain yang berkaitan, seperti barang pengganti. Kenapa ya? Sekarang beras eh, harganya tetap, tapi yang beli kok sedikit. Oh, ternyata ada yang pengganti, adat konsumsi manusia sudah berubah. Kebanyakan makan roti, ya, makan jagung. Nah, beras semakin berkurang permintaannya. Oke, yang ketiga pendapatan RT itu rumah tangga. Ya, Mbak Sate, tolong. Pak, ini aku bikin susu. Nah, pendapatan rumah tangga dan rata-rata masyarakat. Jadi, bagaimana sih rumah tangga itu kalau dia pendapatannya sedikit, oh ya pasti daya belinya juga sedikit. Nah, jadi ya permintaannya ya sedikit. Gitu. Nah, keempat ada corak distribusi pendapatan. Corak distribusi pendapatan. Gimana sih sedekah, infak, zakatnya, kemudian upah, pengupahan, ya, gaji UMR, dan seterusnya. Yang kelima, selera masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduknya. Yang ketujuh, bagaimana prospek atau kecenderungan perkiraan di masa yang akan datang. Nah, itu namanya isu-isu, kita harus paham terhadap isu-isu terkini ya untuk keadaan masa datang seperti apa ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman perhatikan apa yang saya sampaikan, asumsi-asumsi tersebut berlaku hanya apabila keadaannya ceteris paribus. Ya, ini ceteris paribus. Apa artinya? Faktor yang lain itu dianggap tidak mengalami perubahan. Jadi misalnya jumlah penduduknya ya segitu aja, pendapatannya ya segitu aja, seleranya ya itu-itu saja. Tadi ya nomor 2 sampai 7 ini tetap. Hanya kemudian yang berubah itu harga barang itu sendiri, sehingga berlaku grafik permintaan itu seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya, nah kenapa? Ceteris paribus ya karena hal ini berlaku seperti itu. Umumnya seperti itu. Nah, apakah pernah terjadi
harga barang melambung tinggi, tetapi yang beli tetap. Nah, seharusnya harga meningkat, permintaan menurun, tapi tidak, permintaannya sama. Bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kebutuhan, karena harga barang lain yang berkaitan erat, ya. BBM, beras itu dimainkan, harganya tetap, permintaan tetap, yang beli sama, gitu. Ya, paling cuman sebentar saja pembelinya menurun, BBM naik, yang belanja bensin menurun, tapi lama-lama ya tetap. Ya, apa mau motor sama mobilnya dikandangkan terus di garasi kan enggak ya, dibeliin bensin akhirnya. Jadi tetap permintaan pembeliannya itu sama. Nah, itu berlaku tidak ceteris paribus kalau seperti itu. Bukan ceteris paribus. Kenapa? Karena berlaku pada barang-barang yang esensial, dia penting, mendasar bagi penduduk. Nah, tapi kalau ceteris paribus, faktor lainnya itu tetap dianggap tetap ya. Nah, maka berlaku kurva permintaan dan hukum permintaan tadi. Harga meningkat, kuantitas barangnya menurun. Seperti itu. Ya, teman-teman, bisa dipahami ya penjelasannya dari per tiap-tiap faktor, bisa teman-teman baca di materi yang saya berikan. Ini ya. Nah, insya Allah sudah lengkap saya berikan penjelasan. Nah, kemudian pergerakan kurva itu ada dua jenis ya. Yang pertama, pergerakan sepanjang kurva permintaan. Geraknya di garis ini, teman-teman. D, D ini demand ya, ini namanya kurva demand. Bergerak dari T, dari R, bergerak ke S, kembali lagi ke T, bergerak. Nah, itu artinya adanya perubahan terhadap harga. Ini P, price. Jadi respon terhadap harga ini, maka barang-barang yang diminta itu bergerak. Kalau harga naik, turun. Nih, di titik T misalnya. Tapi begitu harganya murah, di titik 2 ini, misal harganya 2, maka yang beli ada 100. Nih, kuantitas ya. Q itu kuantitas. Jadi hanya perubahan pada harga. Nah, berlaku pergeseran kurva sepanjang grafik. Nah, kemudian yang kedua, ada pergeseran itu kemudian geser ke kanan dan ke kiri. Ya, ini ke kanan ke kiri. Ini kan hanya bergeser sepanjang garis. Ini bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi seluruh kurva misalnya, jadi seluruh kurva misalnya tadi ya, miring ini geser keseluruhan seperti ini. Ke kanan ataupun ke kiri. Ya, kanan ataupun ke kiri. Artinya apa? Misal kita ambil salah satu titik. Titiknya apa ini? A. Ya. Ini kan bersama-sama. Pelan-pelan. Enggak, dihabisin dulu bareng-bareng. Ya, saya lanjutkan ya, maaf. Oke, selesai ya di kurva permintaan. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, kurva penawaran ini berlawanan. Lawan katanya gitu ya, kalau di bahasa Indonesia. Jadi kurva penawaran itu dari bahasanya penawaran. Menawarkan. Gitu. Siapa sih yang suka nawar-nawarin barang? Dari penjual. Yuk silahkan dibeli, ya. Itu berarti penjual. Rasionalnya bagaimana? Hukum penawaran itu berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan.
barang yang ditawarkan. Kenapa ya? Kenapa penjual itu kalau semakin murah, nah, misal saya jual pulpen nih 1.003, semakin murah kok semakin sedikit yang saya tawarkan, ya. Padahal padahal kalau konsumen itu kan seneng banget ya kalau murah. Kenapa kok nggak ditawarkan sebanyak-banyaknya? Karena penjual itu kalau harganya semakin murah, keuntungannya semakin besar apa sedikit? Semakin sedikit. Nah, itulah makanya semakin rendah harga pulpennya nih misal 1.003, maka yang ditawarkan semakin sedikit. Misalnya stok terbatas, hanya 100 pieces hari ini. Wah, ya. Kenapa? Karena perolehan laba atau profitnya itu sangat kecil kalau murah. Nah, berikutnya, apabila sebaliknya ya, semakin tinggi harga, price P-nya harga itu semakin tinggi, maka barang yang ditawarkan itu akan semakin banyak. Semakin banyak. Ya, kenapa ya? Karena labanya, untungnya tambah besar kalau harga itu mahal. Contoh, kalau teman-teman pernah makan mie, gampangnya di sini apa ya? Mie gacoan kan. Atau yang lain. Kalau mie gacoan nggak ada ya. Yang lain itu ada, jadi ada mie itu mie polos misalnya harga 7.000 misalnya ya. Murah banget. Ruame sehari bisa berapa porsi karena hanya 7.000. Ya, kemudian buka cabang di tempat lain lebih bagus, sewanya tempat lebih mahal cabang lain, kemudian tempatnya ber-AC, ya. Nah, di cabang yang baru itu menu yang 7.000 itu nggak ada, dihapus, gitu. Tahu nggak kenapa begitu? Ya karena labanya sedikit, nggak bisa nutup untuk operasional sewa tempat dan juga AC. Jadi mau tidak mau pelanggan ke situ akan membeli menu-menu yang lebih mahal, 15.000, 20.000 ya, mie yang ada ayamnya yang ada ini. Ya, jadi itu adalah rasional dari teori penawaran. Grafiknya bagaimana teman-teman? Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Berarti berhubungannya sama ya, sejajar, tidak berhubungan berlawanan. Nah, berarti grafiknya itu adalah berhubungan positif namanya. Antara price sebelah kiri dan yang bawah, kuantitas jumlah barang yang ditawarkan. Terus semakin tinggi harga, semakin tinggi barang yang ditawarkan. Ke kanan atas. Ya. Nah, apa sih dari faktor-faktor yang menentukan jumlah barang yang ditawarkan dari sisi penjual? Yang pertama harga barang itu sendiri, ya, seperti teori tadi. Ini berlaku apabila ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus tadi ya? Apabila faktor yang lain tetap. Faktor nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu tetap, maka berlaku faktor penentu dari barang itu sendiri. Dan berlaku hukum grafik penawaran seperti yang teman-teman lihat di layar ini ya, ke kanan atas. Nah, faktor yang lain apa? Harga barang yang lain. Apa sih harga barang yang lain itu maksudnya? Misalnya ada kenaikan tarif impor, bahan bakunya dari luar negeri, tambah mahal, belum lagi pajaknya, bea cukainya. Ya, itu akan mempengaruhi. Berikutnya dari biaya produksi, tujuan perusahaan dan juga tingkat teknologi. Ya, jadi bagaimana peningkatan biaya produksi itu sehingga membuat produsen, wah ini harus dikurangi nih barang yang kita produksi gitu. Kalau enggak, ya habis penjualan kita tidak menutup biaya-biaya produksi. Nah, terus yang keempat tujuannya apa nih tujuannya? Tujuannya perusahaan laba atau perusahaan nirlaba? Tujuannya sosial atau profit oriented? Ya, isunya bagaimana, kemudian visi misi perusahaannya seperti apa? Seperti itu. Dan yang terakhir, eh, hal yang pasti ini ya, itu adalah teknologi. Teknologi. Teman-teman pernah nggak berpikir beli plastik, beli kresek, satu pak kresek misalnya 10.000. 10.000 itu udah mahal sih. Mahal nggak ya? Ya 8.000 satu pak. Kurang lebih isinya 100.
Sekarang teman-teman, anggap aja 10.000 isi 100. Ya, berapa berarti satu lembarnya? 100 rupiah. Ya, satu lembar kresek ini loh, plastik mana sih? Nah, ya, harganya 100 rupiah. Sekarang gini aja teman-teman. Saya beri 10.000. Kamu ya, 10.000. Beliau bahan dan buatlah kresek ini. Satu aja. Satu aja. Saya beri 10.000 dan kamu buat kresek ini satu aja. Bikin sendiri loh ya. Beli bahan, dicetak, atau gimana. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu karena teknologi. Dan bagaimana pembuatannya itu harus memang dicetak massal untuk menekan biaya produksi. Pernah beli makanan, pesan makanan, atau beli baju, ya, aksesoris. Saya pesen dong 9. Ah, nggak bisa kalau 9 nih, minimal 20 ya, nanti harganya sekian. Nah, kenapa? Untuk menekan biaya produksi. Atau kalau ngeyel, nggak nih, memang perlunya cuma 9. Oke deh, 9 boleh, tapi harganya kita naikin, lumayan, lumayan tinggi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi pergerakan kurva pada kurva penawaran itu sama, seperti halnya pada kurva permintaan. Ada pergerakan sepanjang kurva dari titik A, B, C, D, dan E yang dipengaruhi oleh harga. Nah, berlaku hukum ceteris paribus tadi. Dipengaruhi oleh harga, sehingga pergerakan itu sepanjang kurva penawaran A, B, C, D, dan E. Atau yang kedua, maka pergerakan kurva itu adalah sepanjang bergeser ke kiri atau ke kanan. Jadi keseluruhannya itu geser. Ini ya. Nah, apa yang menyebabkan bergeser keseluruhan? Harganya sama di titik P. Tapi kenapa ya? Yang beli, yang beli, ya, yang beli ada sejumlah key. Kadang geser lagi di key 1, key 2, bahkan key 3, ya, di titik B misalnya. Tidak hanya bergeser ke kanan, ke kiri, tapi bergesernya ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke atas, seperti itu. Disebabkan oleh faktor yang lain. Antara lain, ya, biaya produksi, tingkat teknologi, seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, baik ya teman-teman, berikutnya. Nah, kita masuk ke keseimbangan pasar. Kita sudah belajar permintaan dan penawaran. Ya, keseimbangan pasar. Apa itu? Nah, titik yang dibentuk dari kesepakatan permintaan konsumen dan juga kesepakatan penawaran atau produsen. Misalnya nyang-nyangan harga, nego harga di pasar. Ya itulah namanya keseimbangan. Ya udah Bu, harganya sekian ya. Nggak bisa Mas, itu nggak nutup. Ya, dinaikin sedikit ya, tambah 1.000 ya. Nah, itu yang itu namanya keseimbangan pasar. Nah, ada beberapa posisi di sini. Nanti keluar UTS ya. Kalau keluar UTS, teman-teman tinggal jawab aja. Dijawab, misalnya apa yang terjadi? Oh, permintaan menurun atau penawarannya bagaimana? Atau posisi keseimbangannya seperti ini, apa yang terjadi? Ini posisinya kelebihan penawaran, ini kelebihan permintaan, gitu ya. Nah, saya bocori soal ujiannya. Ya, jadi di daftar ini sudah terlihat bahwa keseimbangan ini berlaku di harga berapa dan unit jumlah barangnya berapa, teman-teman? Harga 3.000 dan jumlah barangnya 600. Itu berarti sudah deal. Yang-yangan harga tadi. Nah, bagaimana yang terjadi apabila berlaku di harga 5.000? Ya, di harga 5.000.
Dilihat dari jumlah barang di tabel, teman-teman sudah bisa menjawab kelebihan penawaran. Selesai. Nih, jumlah barang yang ditawarkan lebih besar. 900, 800, sedangkan yang diminta 200, 400 ini. Ya. Kenapa kok yang diminta 200? Iya, karena semakin tinggi harga. Pembeli belinya sedikit aja deh. Itu. Nah, kemudian penjual mau menurunkan harga, Bu. Jenengan ganepi beli 400 ya, Bu. Saya turunin harga nanti 800. Ya. Pembelinya tetap kenyang, nggak bisa, Mas. Dia tetap nggak kuat ini budgetnya kalau harganya 4.000. Ya udah diturunin, tapi belinya ditambah ya, Bu, misalnya. Jadi ya gampangnya seperti itu. Posisinya di gambar grafik seperti di layar ini. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada permintaan penawaran itu digambarkan secara matematika. Saya bahasakan dengan em, apa? Matematika ekonomi, gitu ya. Nah, matematika ekonomi. Ini saya jelaskan ya, sebentar. Saya bukakan di Microsoft Word, saya coret-coret. Baik ya, teman-teman. Saya lanjutkan nih. Saya ambil bahasanya itu matematika ekonomi gitu ya. Q itu apa? Q itu artinya unit barang yang diminta, unit barang yang ditawarkan tadi. Kalau QD berarti yang demand, permintaan. QS berarti supply, penawaran. P itu apa? Price. Di sini pertanyaannya adalah sederhana. Jadi eh, harga itu berapa? Di sini P itu berapa, teman-teman? Ya. Nah, kita kerjakan dari rumus yang sudah ada. QD sama dengan QS. Maka kita lanjutkan. QD-nya kita masukkan minus 3.000 ya, ditambah 3P sama dengan QD. Oh ya Allah, klik. Ya. QS-nya 22. Nah, ini ya QD sama dengan QS. Nih, sama dengan QS. QS-nya berapa? 22.000 dikurangi 2P. Nah, dilanjutkan. Dilanjutkan. Caranya gimana? Yang P digabungkan. Ya, min 2P ini digeser ke sebelah kiri. Jadinya plus. Jadinya plus 2P. Nah, jadi kalau sisi kanan bergeser ke sisi kiri, itu positif jadi negatif, negatif jadi positif. Berikutnya, 22.000 minus 3.000 itu kalau digeser ke kanan menjadi plus. Ya, plus 3.000. Oke, saya lanjutkan. 3P plus 2P, 5P. Sama dengan berapa? 25.000. Nah, jawabannya ketemu. Harganya berapa? 25.000 dibagi dengan 5. Maka hasilnya harganya berapa? 5.000. Ini adalah keseimbangan. Tahu dari mana kok keseimbangan? Dari sini. QD sama dengan QS. Ini kan seimbang. Ya, teman-teman. Bisa dipahami? Nah, kalau pertanyaan berikutnya. Berapakah unit barang yang diminta? Berapakah unit barang yang ditawarkan? Nah, teman-teman apakah bisa menjawab? Rumusnya tinggal dimasukkan. QD tadi berapa? Min 3.000 ditambah 3P. Terus dimasukkan P-nya berapa? P-nya berapa? P-nya 5.000. Ya, gini. Nah, jawabannya berapa? Yo, min 3.000. Ini ya. Min 3.000 ditambah dengan 5.000 kali 3. Berapa? 15.000. Jawabannya berapa? Unit barang yang diminta. Minus 3.000 ditambah 15.000. 12.000. Berikutnya, untuk jumlah unit barang yang ditawarkan ya. Berarti berapa QS-nya tadi? 22.000 dikurangi 2P. Nah, dimasukkan P-nya.
P-nya dimasukkan 22.000 dikurangi 2 kali 5.000. Ya. Berapa jawabannya? Berapa? 22.000 dikurangi 2 kali 5.000 berapa? 10.000 ya. Jawabannya berapa? 12.000. Sama, Bu. Kok Q-nya D dengan Q-nya S sama? Iya, karena kita sedang menghitung dari persamaan keseimbangan tadi. Dengan tingkat harga, price-nya 5.000. Itu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Nah, ya saya lanjutkan. Jadi, model matematika dalam mikroekonomi itu diukur secara kuantitatif. Yang kita pelajari dari tadi ini kuantitatif. Angka, grafik, kemudian memasukkan ekonomi dalam matematika, dalam persamaan. Nah, kenapa harus ada persamaan matematika dan data secara kuantitatif? Karena itu lebih efisien untuk menggambarkan hubungan teman-teman. Jadi misal kalau ada seorang ilmuwan, ekonom, atau pemegang kebijakan, ingin menentukan suku bunga, ingin menentukan berapa banyak ya yang harus kita impor, berapa tarif yang harus kita bebankan ke pajak, bea cukai. Buatlah persamaan matematika, buatlah grafik. Itu akan menjadi gambaran yang real. Misalnya apa gambaran real itu? Misalnya gimana ya? Misalnya, misal ada dua grafik, ya, hubungan antara besarnya pajak dengan tingkat produktivitas, misalnya ya. Nih, ada dua grafik. Grafiknya begini, satunya gini. Nah, nih miring gini ya. Berarti ini kalau semakin ke atas semakin berpotongan. Semakin ke bawah semakin lebar. Nah, berarti itu menggambarkan apa? Oh, berarti semakin tinggi. Ya, misalnya aja semakin tinggi pajak, maka gapnya itu akan semakin luas. Perusahaan, usaha mikro itu akan semakin lesu, nggak termotivasi buat kerja. Terus kalau nggak pengen kerja, terus ngapain? Nyalon, nyalon jadi wakil rakyat, nyalon jadi bupati, ya, dan seterusnya. Itu contohnya. Oke, jadi bahasa matematika ini memang pernyataan yang sederhana gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sebagai penutup, di sini kita belajar permintaan penawaran dan bagaimana pergeseran itu jika bertambah ke kanan, ya, ke kanan atau ke atas. Kalau bergeser berkurang itu ke bawah atau ke kiri. Ya, tahunya dari mana sih? Ya, dari grafik. Nol itu sebelah pojokan ini nol. Semakin ke atas semakin tinggi, semakin ke kanan semakin tinggi. Jadi kalau dibilang permintaan bergeser ke bawah, maka apa yang terjadi? Permintaan berkurang, dan ke bawah. Penawaran bergeser ke atas, apa yang terjadi? Artinya penawaran itu bertambah. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, jadi ini materi terkait pergerakan kurva itu secara jangka panjang. Secara jangka panjang. Jadi semua bergerak mulai dari sepanjang titik grafik kurvanya dan juga bergeser sekaligus seluruhnya ke kanan. Ya, jadi nanti wah kalau ada gambar yang kompleks gitu bisa beragam titik. Jadi kita nih ibaratnya di sini ada titik equilibriumnya dua nih ya. Equilibrium itu keseimbangan tadi ini dua nih. Titik ini ya. Kalau jangka panjang bisa menjadi 4 titik. Jadi ini kan hanya bergeser ya. Ini hanya bergeser ya. Sepanjang kurva S, supply yang sebelah kiri. Yang kanan ini sepanjang pergeseran kurva D. Ya, bergeser. Nah, itu bisa bergeser ke kanan lagi. Nah, jadi pergeseran itu begitu kompleks secara jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya kita juga nyenggol ke ekonomi makro nanti. Ya, lihat. Ini aja udah ada 4 titik equilibrium. Itu yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Baik. Eh, Sampai sini saya akhiri, teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ya.